Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimohon bangkit berdiri. Hari ini kita merayakan minggu biasa keempat dan pelayanan perjamuan kudus. Untuk itu mari kita nyatakan syukur kita atas kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18 bait 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biarkan si kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Marilah ibadah minggu biasa keempat dan pelayanan perjamuan kudus saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersekutu bersama untuk merayakan hari Minggu biasa keempat dan pelayanan perjamuan kudus. Melalui ibadah Minggu biasa keempat dan pelayanan perjamuan kudus ini, Tuhan menginginkan kita agar semakin menyadari dan meyakini bahwa Tuhan tidak pernah lalai dalam menjaga, memelihara, dan menyertai umat-Nya. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 60 bait 1 dan 5, hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya.
oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan hukum kasih terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11 yang berbunyi demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu bahwa kita belum dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita, seraya memohon pertolongan dan pengampunan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Pensalah, Kidung Jemaat nomor 467 bait 1 dan 2, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkahku, ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tutupku tak semenang dan orang berpesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Marilah berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini kita tanggapi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2, Yesus menginginkan daging. Yesus menginginkan daging, bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Dipersilakan untuk kembali. Mari kita bersatu hati dalam doa untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Saya layankan.
Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini kami masuki minggu biasa keempat, dan kami pun dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Dan pada saat ini peribadatan di tengah keluarga, mengingat kami masih dalam pandemi COVID-19. Untuk itu Tuhan, Engkau berkenan memberkati peribadatan secara online ini, sehingga kehidupan rohani jemaat-Mu tetap terpelihara, beroleh kekuatan dan kesegaran. Bapa di surga, selanjutnya kami hendak mendengarkan sabda kebenaran, sabda yang menjadi penuntun, menjadi terang dalam perjalanan kehidupan kami. Terlebih di tengah pergumulan karena COVID-19 ini, maka Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, oleh karena tuntunan dan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percaya mengantarkan firman, berikan hikmat dan kuasa, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan, bacaan leksionari hari ini terambil dari yang pertama, kitab Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Mazmur tanggapan, Mazmur 147 ayat 1 sampai 11 disambung ayat 20. Dan bacaan kedua dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. Adapun bacaan-bacaan ini kami mohon dibaca oleh Bapak Ibu Saudara di rumah. Sedangkan untuk bacaan Injil akan saya bacakan menurut kesaksian Injil Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan 39. Injil Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai 39, yang demikian sabda Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau."
Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Yesus Kristus, dan yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Ya, kita selalu diberkati Tuhan. Bersyukur kita senantiasa dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan hingga pada saat ini. Meskipun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, namun tidak menyurutkan niat kita untuk terus berbakti kepada Tuhan. Dan pada minggu ini kita masuki minggu biasa keempat, dan nanti kita pun akan menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun tema khotbah dalam minggu biasa keempat dan pelayanan sakramen perjamuan kudus hari ini adalah Tuhan tak pernah letih dan lesu. Tuhan tak pernah letih dan lesu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang akan terjadi jika seorang sopir bus yang sedang membawa banyak penumpang mengalami kelelahan dan mengantuk? Bisa dibayangkan, sopir yang kelelahan dan mengantuk tidak fokus pada jalanan, dan kendaraan yang dibawanya bisa keluar jalur dan berakhir celaka. Kemudian akan muncul dalam berita, baik di televisi maupun berita-berita online, bahwa telah terjadi kecelakaan dengan memakan beberapa korban akibat sopir yang kelelahan dan mengantuk. Hal ini bukan hanya pengandaian saja, sebab dalam kenyataan sudah sering terjadi hal yang demikian. Seorang sopir yang adalah penanggung jawab atas keselamatan seluruh penumpangnya, ketika terlena dan tidak fokus karena lelah dan mengantuk, bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan menimbulkan banyak korban. Korban berjatuhan, mulai dari luka ringan, luka berat, bahkan ada yang meninggal. Kendaraan menjadi rusak. Ini akibat seorang sopir yang kelelahan dan tidak fokus, mengakibatkan bencana yang sangat memprihatinkan.
Tidak jarang juga menyeret korban dari orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Misalnya sebuah truk tidak terkendali karena rem blong atau supir ngantuk nabrak warung di pinggir jalan. Padahal di situ banyak orang yang makan. Mereka tidak tahu apa-apa, tapi menjadi korbannya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Pengendara yang lain, orang-orang yang kebetulan sedang ada di pinggir jalan, atau orang-orang yang sedang menikmati makan di warung tadi, menjadi akibat, menjadi korban atas apa yang mereka tidak tahu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kelelahan, letih, lesu, dan mengantuk, sungguh bisa berakibat fatal. Lalu kita kemudian timbul pertanyaan, bagaimana jika sang penanggung jawab atas langit, bumi, dan seisinya mengalami kelelahan, letih, dan lesu? Apa yang akan terjadi jika sang pengendali alam semesta ini tertidur? Apa yang akan terjadi jika Tuhan tidak fokus, bahkan mengabaikan keadaan umatnya? Sudah pasti kehancuran yang terjadi itulah yang akan terjadi. Itulah yang terlintas dalam benak umat Israel terhadap Tuhan Allah. Apakah memang demikian bahwa Tuhan Allah mengalami letih lesu? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kisah dalam Injil Markus 1 ayat 29 sampai 39 menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata apabila Abel dengan kondisi umat miliknya. Tuhan Yesus memulai pelayanannya di wilayah Galilea, di awal dari kota Kapernaum. Kisah dalam pelayanan Yesus ini memuat dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kuasa, yang tidak mengenal lelah untuk menolong manusia. Berdasarkan rangkaian kisah pelayanan Yesus ini memberi gambaran bahwa Tuhan sungguh memiliki kuasa yang luar biasa, dan dengan kuasa yang dimiliki itu, Dia tidak pernah memiliki rasa lelah untuk umatnya. Baik pagi, siang, maupun malam, Dia selalu ada untuk setiap orang yang datang meminta pertolongan kepadanya. Orang yang datang dengan berbagai penyakit ataupun mereka yang kerasukan roh jahat, semuanya merasakan sentuhan kuasanya yang dipulihkan. Yang kedua, Bapak Ibu sudah terkasih, Allah memiliki kepedulian yang tidak ada batasnya. Allah memiliki kepedulian yang tiada henti-hentinya. Kisah pelayan Yesus memperlihatkan betapa Allah sungguh-sungguh peduli, mengerti tentang
tentang keberadaan umatnya. Kepada setiap orang dengan berbagai pergumulan dan penderitaan masing-masing, Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan selalu peduli dan mengerti, dan dalam memberi pertolongannya tepat pada waktunya. Baik itu persoalan yang ringan atau berat, latar belakang apapun, semua mendapat perhatian, semua mendapatkan curahan kepedulian dan kasih Allah. Mulai dari kota Kapernaum sampai dengan kota-kota lain di sekitarnya, semua didatangi, sebab Tuhan Yesus menghendaki banyak orang merasakan kasih dan kuasa-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu jangan sekali-kali kita meragukan kuasa kasih-Nya dan juga pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak seperti manusia yang mudah lelah. Lupa ketika Tuhan Yesus bersama para murid di perahu, dan ketika itu ada badai, bahkan sampai menenggelamkan mereka semua. Tuhan Yesus kemana? Ternyata Tuhan tidur kan? Dan dia merasakan lelah. Harus kita tahu siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Nah, dilihat dari kelelahan itu adalah sejatinya menunjukkan bagaimana keberadaan manusia sebenarnya. Maka kita tidak boleh meragukan akan kuasa kasih Allah. Terlebih lagi juga pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Dia tidak seperti manusia yang mudah lelah, mudah letih, dan mudah lesu. Tidak fokus dan aber pada tanggung jawabnya. Tidak seperti itu. Percayalah, Tuhan tidak pernah letih dan lesu, dan Dia tidak pernah mengabaikan kita. Rasul Paulus merasakan pengalamannya itu. Dia yang telah berbuat jahat pada pengikut Kristus tidak diabaikan, apalagi dibuang oleh Tuhan. Justru Paulus merasa diperhatikan dan dikasihi, bahkan dipilih untuk menjadi rasulnya. Kesempatan dan kepercayaan itu diterima dengan penuh sukacita, dan kemudian Paulus tidak pernah lelah untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang sebanyak mungkin dia jumpai. Namun demikian, dalam menjalankan tugas memberitakan Injil, jangan pernah memegahkan diri atau menyombongkan diri. Sekali lagi, Tuhan tidak berkenan kepada orang yang sombong, yang mengandalkan kemampuan dirinya, yang memegahkan dirinya. Allah berkenan kepada mereka yang selalu mengakui dan mengandalkan kuasa Allah. Memberitakan Injil juga bukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, bukan untuk mencari upah atau penghargaan dari Allah, tetapi sejatinya Allah sudah pasti memelihara hidup setiap miliknya. Gusti Allah mboten nate sari. Dan sebagaimana Allah yang tidak
pernah lelah menjaga dan memelihara hidup kita, mari jangan pernah lelah untuk terus memberitakan Injil. Sebab berita Injil harus disampaikan kepada semua orang. Dengan demikian memberi kesempatan kepada sebanyak mungkin orang untuk mendengar dan menerima serta merasakan kasih kuasa Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat ini, kita merenungkan firman Tuhan ini. Saat ini cukup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja dalam kebaktian ini, yaitu kebaktian secara online, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan perjamuan kudus didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan tersebut Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai sarana memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, marilah kita sekali lagi menguji diri kita masing-masing dan bertanya dalam hati demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat serta menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa menjalani hidup penuh rasa syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Saudaraku, sakramen perjamuan kudus disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan menyesali dosa-dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dimampukan melakukan semua perintah Tuhan Allah. Sebelum menerima sakramen perjamuan kudus, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan.
Amin. Marilah kita siapkan hati untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini dengan menyanyikan Hitung Jemaat nomor 35 bait yang pertama, Tercurah Darah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kita telah tersedia roti dan anggur. Roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan kudus ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur ini yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Mari kita makan bersama. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Mari kita minum bersama-sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan kudus, serta masing-masing kita mengucap dalam hati demikian: Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang
segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah memperoleh pemeliharaan Tuhan, yaitu firman Tuhan dan juga sakramen perjamuan kudus. Maka marilah kita nyatakan rasa syukur kita dengan mengaturkan persembahan. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15 dan 16 yang demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Marilah kita nyatakan syukur kita dalam bentuk persembahan dengan kita iringi nyanyian Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 2, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami doamu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Jemaat yang undang pamit berdiri, mari kita berdoa mengaturkan persembahan, doa syafaat dan doa Bapa kami bersama-sama. Saya hantarkan. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan yang kami rasakan dalam peribadatan saat ini, meskipun kami dalam peribadatan rumah tangga, karena kami masih dalam keprihatinan karena pandemi COVID-19. Namun demikian Tuhan tidak menghilangkan
makna persekutuan kami untuk semakin dekat dan erat jalin kami dalam kehidupan keluarga, terlebih lagi dengan Tuhan. Firman-Mu saat ini pun telah mengingatkan kami supaya kami senantiasa jangan sampai meragukan akan kuasa kasih Allah dan pemeliharaannya atas hidup kami. Bapa di surga, dan selanjutnya kami juga berdoa dalam kehidupan bergereja di tempat ini. Tuhan terus tumbuhkan semangat dalam persaudaraan, mulai dari anak sekolah minggu sampai adiusmu. Bagi saudara kami yang berulang tahun, Tuhan memberikan berkat kesehatan, panjang umur, dan hidup penuh hikmat dan menjadi berkat bagi sesamanya. Yang sakit di rumah sakit maupun di tempat tidurnya di rumah, Tuhan juga hadir melawat dan memberikan berkat kesembuhan melalui perawatan para medis maupun juga pelayanan keluarga yang mengasihinya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih belajar. Tuhan berikan mereka semangat guna menggapai masa depannya. Bagi saudara kami, anak kami yang hendak menyelesaikan studinya, Tuhan juga campur tangan, menolong, memberikan kemudahan dalam upaya penyelesaian studi, yaitu tugas-tugas akhirnya. Yang hendak mencari pekerjaan dan mengharapkan adanya pasangan hidup, Tuhan juga menyediakan tepat pada waktunya. Demikian pula bagi keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan, Tuhan terus berikan juga kekuatan dan kemampuan supaya mereka mampu menjaga keutuhan rumah tangga meskipun banyak pergumulan. Berkat Tuhan kiranya juga mengalir melalui usaha dan pekerjaan mereka, sehingga hidup keluarga ini pun terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya, bahkan hatinya pun meluap dengan ungkapan syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan baik gereja di tempat ini oleh majelis gereja, pengurus komisi maupun panitia. Tuhan berkenan memberkati sehingga pelayanan kami boleh diterima dan dapat membangun, menggembalakan dan menyegarkan kehidupan bergereja di tempat ini meskipun pelayan kami terbatas karena pandemi COVID-19 ini. Oleh karena Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, kemurahan dan kuasa kasih-Mu Engkau nyatakan atas bangsa kami, sehingga kehidupan kami kembali merasakan normal seperti biasa dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam kehidupan bermasyarakat dan beribadah, sehingga karena kuasa kasih-Mu COVID-19 segera sirna. Tolong Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas bangsa kami dan dunia pada umumnya. Kau berikan kemampuan, semangat dan juga kesungguhan bagi orang-orang yang berkecimpung sebagai gugus terdepan penanganan COVID-19 ini. Demikian pula bagi para medis di dalamnya. Bapa di surga, demikian kami bersyukur karena sudah ada vaksin. Namun Tuhan, itu bukan suatu salah satu jaminan. Namun kami tetap harus mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Bapa di surga, kami juga berdoa, wujudkan ungkapan syukur kami atas berkat Tuhan yang terus tercurah atas hidup kami. Maka Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Tuhan berkenan menerima, menyucikan dan memberkati, sehingga persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat mempersembahkan hidup dan kehidupan kami. Bila dalam kami mengaturkan persembahan ada dosa yang terselip di dalamnya, mohon pengampunan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini, mohon penyertaan dan berkat-Mu juga. Dan kami boleh berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita pujikan nyanyian pemutusan Kidung Jemaat 376 bait yang pertama, Ikut Dikau Saja Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat nomor 412 bait 1. Tuntun aku Tuhan Allah.